Selamat sore. Hari ini hari apa ya? Adik-adik di rumah tahu hari ini hari apa? Yap, hari ini hari Kamis. Tapi mengapa kita beribadah di hari Kamis? Ada yang tahu adik-adik yang di rumah? Kalau gitu kita tanya Kakak Rian dulu ya. Kakak Rian, kenapa kita beribadah di hari Kamis? Kita ibadah hari Kamis Putih, Kakak. Kita beribadah hari Kamis Putih. Mengapa kita beribadah di Kamis Putih? Kita beribadah untuk mengenang kembali hari-hari dan pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus juga makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Nah, berarti Kamis Putih kita beribadah untuk memperingati saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kita masih beribadah di rumah karena di tengah pandemi virus corona, kita tetap bersyukur bahwa kita masih bisa memperingati hari-hari atau saat-saat terakhir sebelum penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita baik suka maupun duka. Mari kita berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, sekarang Kakak Ranu mau tanya, siapa yang pernah cuci kaki? Pernah cuci kaki? Pernah cuci kaki? Pernah, pinter semua. Kenapa adik-adik cuci kaki? Karena kotor, supaya bersih ya. Kalau adik-adik cuci kaki, biasanya mau apa? Kalau mau naik tempat tidur, cuci kaki supaya bersih kakinya. Apalagi? Kalau mau masuk rumah, kaki kotor dicuci. Siapa yang masih ditolong kalau mau cuci kaki? Masih ditolong? Masih ditolong? Kakak Ike, kalau Kakak Ike cuci kaki masih ditolong tidak? Tidaklah, kan saya sudah besar. Kakak Ike sudah besar. Adik-adik di rumah? Oh, tidak ditolong juga ya, pinter semuanya. Sekarang kakak mau tanya Kakak Ike. Kakak Ike, mau tidak cucikan kakinya Kakak Ranu? Mau apa tidak ya? Adik-adik, sebagai manusia yang lemah, kita pernah menyedihkan hati Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan yang tidak benar. Mari dengan penuh penyesalan kita berkata, Tuhan Yesus, kami sudah bersalah, mohon ampunan-Mu. Amin. Kita menyanyi, Yesus sayang padaku.
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita semua yang menyesal telah menyedihkan hati Tuhan. Berita anugerah diingatkan kembali kepada kita. Aku telah menghapus segala dosamu, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Adik-adik, mari kita menyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Puji nama Allah, kita ganti kata taat pada Allah. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku mencintai Tuhan sebab Ia mendengarkan aku dan memperhatikan permohonanku. Ia mendengarkan aku setiap kali aku berseru kepadanya. Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita. Ayo yang di rumah, ambil Alkitabnya, siapkan. Nah, tapi sebelum itu kita akan berdoa dan mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semuanya. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu
bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu. Sekarang tetapi engkau akan mengertinya kelak. kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu, sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Adik-adik, kita bersama-sama sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bercerita tentang siapa? Ya, betul, tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi bikin apa? Bikin apa? Ya, Tuhan Yesus lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Kapan itu? Sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik-adik, Yesus tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Dia bersama-sama muridnya.
terakhir makan bersama, terakhir bercerita-cerita. Sementara mereka bercerita, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ingat tadi di Alkitab, Tuhan Yesus membuka jubahnya, terus dia mengambil selembar kain diikatkan di pinggangnya. Kemudian apalagi yang Tuhan Yesus buat? Tuhan Yesus mengambil air dan menumpahkannya di dalam sebuah basi, sebuah baskom. Untuk apa? Ternyata Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Adik-adik, apa ya maksud Tuhan Yesus melakukan semua itu? Ternyata Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada kita semua. Bayangkan ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah guru. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dia mau merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya untuk melayani, bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, supaya kita juga, kakak, adik-adik, mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk melayani dan mengasihi siapa? Papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, dan semua orang. Kakak Ike, kakak Lina, kakak Rian, mau tidak mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Pasti. Adik-adik di rumah? Pasti. Kita sudah mendengarkan cerita, kita lipat tangan, kita bersama-sama akan berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, rela ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita berikan persembahan kita jangan yang terkecil. Tapi mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi, ku beri persembahan pada Tuhanku.
Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cerita kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami agar kami anak-anak-Mu dapat melakukan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, dan juga kakek dan nenek. Tuhan berkati mereka semuanya, biarlah mereka tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap pemerintah kami. Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan semua pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pun tetap memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu keadaan kami pada saat ini. Begitu menggelisahkan kami semua Tuhan. Bahkan virus corona. Tuhan pun tetap berikan keyakinan bagi kami anak-anak-Mu agar kami tetap menjalani kehidupan yang sehat. Agar setiap sakit penyakit itu boleh hilang dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati mereka semuanya, biarlah mereka tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Dalam ibadah kami Tuhan, kami telah memberikan tanda syukur kami lewat persembahan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati semuanya itu, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini syukur kami. Kami datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kasih karunia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Anak-anakku, tetaplah berdiri, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik, mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita menyanyi nyanyian syukur kita, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Tolong sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Adik-adik, demikian ibadah kita. Dan ingat, Tetap tinggal di rumah dan jaga jarak. makan makanan yang sehat. Rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa berdoa. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.